Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aditya Febransa, PM 11111120. Di sini saya dari kelompok C. Saya akan sedikit menjelaskan pengertian homoseksual dan lesbian. Secara umum, orientasi seksual dibagi menjadi tiga, antara lain homoseksual, yaitu keterkaitan seksual terhadap sesama jenis. Heteroseksual yaitu keterkaitan seksual terhadap lawan jenis, dan biseksual yaitu keterkaitan seksual terhadap sesama jenis dan lawan jenis. Homoseksualitas pernah dianggap sebagai penyakit mental, akan tetapi setelah beberapa dekade, riset membuktikan bahwa tidak adanya asosiasi antara orientasi seksual dan masalah emosional serta sosial. Selanjutnya yaitu pengertian dari lesbian. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama jenis, yaitu kepada sesama perempuan. Istilah ini juga dirujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Istilah ini dapat digunakan bagi kita kata benda jika merujuk pada perempuan yang menyukai sesama jenis, atau sebaliknya kata sifat apabila bermakna ciri objek atau aktivitas yang terkait dengan hubungan sesama jenis antara perempuan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Dwianti, NPM 1901012003. Baik, nah di sini saya akan menyebabkan penyebab terjadinya homoseksual dan juga lesbian. Terdapat dua faktor yang menyebabkan atau yang menjadi dasar kenapa seseorang itu bisa menjadi seorang homoseksual dan juga lesbian. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal itu berarti dalam diri dia sendiri, itu karena adanya ketidakseimbangan hormon. Kemudian yang kedua adanya ketidakselarasan dalam otak. Nah, kemudian itulah, jadi dalam diri dia sendiri tidak seimbang, tidak sama dengan yang lainnya, cara berpikirnya beda, kemudian bagaimana hormon merangsangnya itu pun beda. Akhirnya orang itu bisa terpengaruh untuk melakukan homoseksual dan juga lesbian. Nah, untuk faktor yang selanjutnya adalah faktor secara eksternal, yaitu dari dalam, di luar dari tubuh dia sendiri. Nah, yang pertama itu adalah faktor keluarga. Nah, biasanya orang yang homoseksual itu tuh biasanya sejak kecil dia kurang dekat dengan ayahnya. Dia kurang tahu bagaimana seorang sifat laki-laki, bagaimanakah seorang laki-laki itu seharusnya bertindak, bagaimanakah kemandirian seorang laki-laki. Nah, biasanya sang ibu ketika anak kecil itu masih dalam usia yang kecil, sang ibu tuh terus melindunginya, tidak mengajarinya untuk bagaimana mandiri begitu. Jadi sang anak terus merasa terlindungi. Nah, jadi dia kurang bisa untuk menjadi dirinya sebagai seorang laki-laki yang seutuhnya begitu. Sehingga ketika nanti dia kelak dewasa, dia tidak tertarik dengan perempuan karena dia biasa dilindungin oleh ibunya biasanya waktu kecil. Jadi sehingga dia ketika melihat seseorang yang bisa melindunginya seperti laki-laki yang lain lebih dewasa yang bisa melindunginya, maka dia lebih tertarik kepada laki-laki. Nah, selanjutnya adalah faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh pada perkembangan diri anak. Nah, misalnya seseorang itu dari kecil atau ketika dewasa, dia tinggal di lingkungan yang buruk dalam pergaulannya, buruk bagaimana tingkah lakunya. Nah, itu sangat mempengaruhi bagi dirinya. Nah, oleh sebab itu kita harus pintar-pintar memilih lingkungan yang baik bagi diri kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor agama, yaitu penanaman nilai keagamaan sejak kecil. Nah, kita dari kecil itu diajarkan nilai-nilai beragama seperti nilai moral, kemudian bagaimanakah cara kita seharusnya berhubungan antara manusia dengan manusia, bagaimana dengan Allah. Nah, kita diajarkan nilai moral dan etika agar kita tuh mengetahui mana yang baik dan buruk. Jadi kita tuh bisa membedakan mana itu perbuatan yang baik dan juga perbuatan buruk. Kemudian kita juga bisa mengetahui apakah hal itu sesuai dan juga tidak sesuai, apakah hal itu benar dan juga tidak benar. Nah, hal itu semua ditanamkan sejak dini bertujuan agar ketika dewasa nanti kita bisa memilih pergaulan mana yang benar, tindakan apa yang seharusnya kita lakukan dan mana yang kita tinggalkan. Nah, kemudian biasanya juga ketika seseorang itu homoseksual atau lesbian tuh biasanya terjadi karena faktor sakit hati. Jadi apabila ada seorang laki-laki atau perempuan, misalnya laki-laki memiliki seorang pacar, kemudian dia sakit hati karena disakiti pacarnya tersebut,
Kemudian dia merasa semua wanita itu jahat. Akhirnya dia tidak tertarik lagi dengan wanita dan memilih untuk dekat dengan laki-laki yang dia merasa tidak akan pernah menyakitinya, karena kita merasa sama gitu, sama-sama laki-laki dan tidak akan saling menyakiti. Begitu juga sebaliknya perempuan. Apabila perempuan merasa sakit hati, kemudian dia merasa semua laki-laki itu jahat, nah maka dia akan tertarik pada perempuan. Nah dia juga di situ dapat mengubah penampilannya, seperti dia memakai jeans, kemudian berambut pendek, bertingkah laku seperti layaknya laki-laki. Nah seperti itulah akhirnya dia mulai suka dengan sesama perempuan gitu. Kemudian bagaimanakah cara mengatasi atau bagaimanakah cara mengobati dari perilaku homoseksual dan juga lesbian? Jadi yang dapat dilakukan itu yang pertama adalah mengingatkan, yaitu kita tuh mengenalkan bagaimana keji dan juga hinanya dari perilaku homoseksual dan juga lesbian. Yaitu ketika dahulu pada zaman Nabi Lut alaihissalam, yaitu Allah pernah mengazab kaumnya karena dalam kaum tersebut semuanya melakukan perbuatan liwat, jadi saling berhubungan dengan sesama jenis. Nah ketika itu Allah melaknat kaum tersebut. Nah Ibnu Qayyim mengatakan bahwa perbuatan liwat adalah seburuk-buruknya, sekeji-kejinya, dan sekufur-kufurnya. Intinya dia tuh paling buruk, seburuk-buruknya apapun itu perbuatan keji. Apabila dilakukan dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih, seperti azab yang terjadi kepada kaum Nabi Lut. Nah itulah ketika itu kaum Nabi Lut diazab dengan begitu banyak bencana, seperti seperti bumi diguncangkan, kemudian umatnya ditenggelamkan dalam bumi, air laut ditumpahkan, hingga semua malaikat pun berlari ke pinggir-pinggir langit karena merasa takut atas azab yang telah Allah berikan kepada kaum Nabi Lut tersebut. Nah kemudian yang kedua, kita mengingatkan apa dampak bagi kesehatan. Nah jadi perilaku homoseksual dan juga lesbian itu sangat mempengaruhi dalam kesehatan, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Nah yang paling kita ketahui itu adalah menyebabkan AIDS. Nah AIDS itu menyerang sistem imun kita. Jadi ketika sistem imun kita diserang karena kita melakukan hubungan seksual yang tidak seharusnya, yang tidak baik, akhirnya nanti sistem imun tidak kuat, mudah penyakit menyerang tubuh kita sehingga dapat mempermudah kita untuk sakit dan juga mengakibatkan kematian. Kemudian kemudian penyakit-penyakit kelamin lainnya yang dapat disebabkan karena perilaku homoseksual dan juga lesbian. Nah kemudian yang ketiga, mengingatkan selalu bahwa kasih sayang serta rahmat Allah selalu diberikan kepada orang-orang yang mau bertaubat. Jadi ketika seseorang tersebut di masa lalu sebagai pelaku homoseksual atau pelaku lesbian tersebut masih bisa berubah, masih bisa diampuni. Allah Maha mengampuni. Jadi ketika seseorang tersebut benar-benar bertaubat, memohon ampun kepada Allah agar tidak lagi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan homoseksual dan hidup normal. Begitu juga sebaliknya tidak akan mengulangi perilaku lesbian dan juga terus memperbaiki dirinya, mengingat Allah selalu, maka Allah akan mengampuni orang tersebut selagi orang tersebut benar-benar bertaubat. Nah kita sebagai manusia yang saling baik, manusia yang baik itu harus selalu mengingatkan. Jadi kita mengingatkan bagaimana pentingnya kita selalu menjaga hubungan baik kita kepada orang lain dan juga kepada Allah. Nah seperti itulah. Nah sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Diah Ayu Anggreni, NPM 1901011041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum penyimpangan seksual atau disebut dengan LGBT menurut Islam. Pasangan homoseks dalam bentuk liwat termasuk dalam tindak pidana berat atau dosa besar karena termasuk perbuatan keji yang dapat merusak kepribadian, moral, dan agama. Seperti yang telah dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan 81, dan ada juga di Quran surat Al-Syura ayat 165 sampai 166. Dalam ayat-ayat tersebut telah disebutkan bahwa perbuatan kaum Nabi Lut yang hanya melakukan hubungan seksual kepada sesama laki-laki melepas syahwatnya hanya karena sesama laki-laki dan tidak berminat kepada perempuan, sebagaimana yang ditawarkan oleh Nabi Lut ketika mereka tetap melakukan perbuatan homoseksual.
Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka dan memutarbalikan negeri mereka, sehingga penduduk Sodom termasuk istri Nabi Lot, kaum lesbi, tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Yang tidak kena azab hanya Nabi Lot dan pengikutnya yang telah saleh dan menjauhkan diri dari perbuatan homoseks. Para ulama fikih sepakat mengharamkan homoseks selain berdasarkan Al-Quran dan hadis, juga terdapat dalam kaidah fiqhiyah. Dan lesbi dan homo itu hukumnya haram, apakah itu berbentuk pasangan menikah atau tidak. Kalau ada ungkapan atau pertanyaan yang mengatakan bahwa homo dan lesbi diperbolehkan, itu ajaran Al-Quran dan hadis dan bukan pula hasil ijtihad ulama yang mempunyai bidangnya. Itu hanya mengungkapkan dan pernyataan dari halaman liberal yang hanya berbekal sedikit pengetahuan agama yang belum mengkaji dengan baik ayat-ayat Al-Quran dan hadis, sehingga mereka memberi fatwa yang menyesatkan, yaitu menyisakan perilaku homoseksual dan lesbi. Larangan homoseksual dan lesbi bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar, yaitu dengan menimbulkan penyakit kanker kelamin, HIV atau AIDS, sifilis, dan lain-lainnya. Demikian pula perkawinan waria yang telah menjalani operasi pergantian kelamin dengan laki-laki dikategorikan sebagai praktek homoseksual karena tabiat laki-lakinya tetap tidak bisa dirubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Hadis-hadis yang telah disebutkan menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan sebaliknya, tidak dikutuk oleh Allah perbuatan itu, melainkan hanya perbuatan itu dilarang. Karena kalau dilarang mengerjakannya, maka hukumnya haram. Berkenaan dengan laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, dianggap kalangan liberal sebagai give atau pemberian Tuhan. Benar memang segala sesuatu dari Allah tetap perbuatan Allah itu dan bersifatnya karena ikhtiar dari manusia itu sendiri. Laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya itu bisa berbentuk dari lingkungannya sejak kecil. Kalau lingkungan keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan terus-menerus, bahkan mengikuti pakaian perempuan atau aktivitasnya, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat-sifat anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, walaupun ada anak laki-laki seperti bertingkah laku seperti perempuan atau memiliki sifat keperempuanan yang sebaliknya, tetapi orang tua dapat mengalahkannya menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin anak tersebut. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.